Bismillah. Masuk dah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kembali kita lanjutkan pada membahas bab ke 18. Iki arah lanjut apa wis rampung ini? Soalnya jenengan ngeluh terus iki, aduh kepiye karo jamaahku nanti. Ya. Nanti yang sini komentar, sana wis komentar, waduh aku iki dikucilkan. Yang penting ora usah ngaji kalau kayak begitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dikucilkan enggak apa-apa. Iya. Yang penting nggak dikucilkan di surga nanti. Ya Allah. Terus kalau jenengan nggak seperti itu, terus masyarakat kayak gitu terus berarti semua sesat gitu, nggak ada yang beri penerangan, nggak ada yang beri penjelasan, gitu. Mau gitu semuanya? Enggak kan? Ya, makanya risikonya kayak gitu, ngaji tauhid ya kayak gitu. Jenengan jadi orang yang terasing. Ini baru pembahasan tauhid, belum yang lain loh ini. Makanya kalau enggak ya kita stop aja ini, nggak usah dirampungkan ini kitab tauhid ini. Biar nanti syirik terus, ya. Biar nanti ngagungkan tiang soleh terus, mati nih yo mati syirik ya sudah. Selesai. Telepon Mbah. Lanjut. Lanjut apa? Wes rampung. Enggak, kalau kita nggak ngaji kayak gini sudah masyarakat nggak akan jadi baik. Jenengan juga nggak akan jadi baik. Minimal jenengan dulu yang perbaiki diri. Alhamdulillah saya wes tobat, ya wes itu. Terus keluarga, bojone diingatkan. Terus anak-anak, jangan-jangan anak jenengan malah pakai jimat. Iya kan? Iya. Bapak wes ngaji, anak iku malah perdukunan. Bisa jadi lo kayak gitu. Iya kan? Iya. Tugasnya dakwah yang paling dekat dulu, nggak usah ngurus masyarakat dulu kalau masyarakat nentang. Yang penting diri jenengan dan keluarga niku selamat. Iya toh? Alon-alon. Pokoknya jalani dulu untuk yang orang-orang dekat dulu ya. Boleh aku kalau bojoku iki selamat wes. Masyarakatku nanti saya ubah pelan-pelan. Nah, makanya kita masuk ke bab 18 ini pas banget. Yang memberi hidayah itu Allah. Jenengan tugasnya cuma beri peringatan. Bukan tugas jenengan itu untuk ubah orang. Dia jadi sholat ya karena Allah yang beri hidayah. Dia tinggalkan syirik juga karena Allah yang beri hidayah. Bukan panjenengan. Bukan jenengan loh yang siang hari itu ngajak terus dia berubah, itu bukan. Itu bukan urusan jenengan. Jenengan cuma ingatkan. Kalau ada penolakan ya sudah sabar. Yang penting kan sudah diingatkan. Oh berarti Allah belum beri hidayah. Kita beri bantuan apa-apa ditolak gitu. Ya sudah. Wong kita cuma nyampaikan saja. Yang beri hidayah siapa? Allah. Itu enak banget loh hidup kalau Pak ini pahami seperti itu. Sudah wis tak jelas ke masyarakat piye ngeyel dulu juga yuk Kanjeng Nabi juga seperti itu, sama. Karena tanpa kita dakwahi, masyarakat tetap seperti itu terus. Paham nggih? Berarti iki lanjut ngaji apa stop wis? Lagi 3 jam iki wis KO. Belum apa-apa loh. Ini 18 iki sampai coba bab pira iki? 67 masih lama ini. Saya target mungkin 10 bab tiap nanti kajian takmir, 10 lagi setahun insya Allah rampung. Iki wis rampung baleni meneh sampai mati ngaji tauhid terus. Karena tanpa tauhid jenengan nggak dapat jaminan surga. Jenengan capek-capek itu tinggalkan perselingkuhan, perjudian ini, namun masih syirik sama saja. Yang penting selamat syirik dulu.
Paham nggih? Ini biar nancep ini loh, nancep dalam hati, nancep di pikiran itu. Biar selamat. Nah sekarang tugasnya pulang ke rumah. Ini makanya pelajari baik-baik keluarga dulu. Nggak usah mikir masyarakat dulu lah kalau berat. Ya, Pak Kartijo. Masyarakatnya kalau ini tentang belakangan aja, yang penting bojoku selamat, anak-anakku selamat. Sudah itu jenengan sudah punya tugas penting seperti itu. Jenengan kok pikirannya kok berat banget lagi awal wis nyerah ini. Rasa berat sudah. Ya memang saya harus singgung kayak gitu. Kalau enggak ya enggak paham-paham. Tak singgung ini syirik. Yo biar paham contohnya langsung. Kalau enggak diberi contoh ya enggak akan paham. Kalau istrinya ngeyel tak? Hah? Istrinya ngeyel, dakwahi terus. Iya, ora dipegat. Ijulke karo sapa coba? Istri Nabi Nuh saja ngeyel, istri Nabi Lut juga ngeyel. Tinggal baik, tinggal ngaji. Udah, sekarang bab 18 halaman 81, memberi hidayah adalah hak Allah. Ini pegang baik-baik ini, ya. Karena memang yang namanya hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah berupa irsyad atau pengajaran. Yang kedua, hidayah taufik, menerima kebenaran. Saya ulang, yang pertama, hidayah irsyad berupa pengajaran. Yang kedua, hidayah taufik untuk menerima kebenaran. Dia beri catatan tadi, yang pertama hidayah apa tadi? Irsyad atau pengajaran. Bisa dilakukan semua orang. Bisa dilakukan semua orang. Yang kedua, hidayah apa? Hidayah taufik untuk menerima kebenaran hanya milik Allah semata. Hanya milik Allah semata. Jadi kalau Allah tidak memberikan taufik untuk memegang kebenaran, tidak mungkin orang itu jadi benar. Gak mungkin orang itu bisa beramal. Gak mungkin orang itu bisa manut. Dari Allah dulu loh. Bahkan untuk orang-orang terdekat jenengan sekalipun, orang terdekat kita, istri kita, kalau Allah tidak beri hidayah, gak mungkin kita bisa beri pengajaran. Cuma pengajaran saja. Hidayah dari Allah yang berikan. Mau susah payah kita ngajarkan terus, kalau Allah belum beri hidayah, belum. Kalau Allah belum beri taufik, belum. Sampai taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memilikinya. Ya, hanya Allah yang memilikinya. Tugas kita cuma balagh, cuma menyampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kita cuma menyampaikan, ngajarkan. Jenengan punya tugas ngulang. Bojone dinasehati, anaknya dinasehati. Sudah dinasehati masih ngeyelan. Nasihati lagi. Serahkan semua pada Allah, pasrahkan semua pada Allah. Sama seperti ini saya menyampaikan sama jenengan, pulang jenengan tetap lakoni syirik, urusan jenengan masing-masing. Itu bukan urusan saya. Kok tetap masih ngeyelan? Ditanggung dewe-dewe. Ini sudah diberitahu kok ngeyel, ini beritahu kok ngeyel, sudah urusanmu. Ya, saya cuma nyampaikan saja, selesai. Saya sudah bebas ini. Ya, selamat tinggal jenengan aja yang di rumah urusan masing-masing.
Wah, saya masih punya keris, ini keris ampuh. Ini katanya punya pengisian ini. Ya terserah jenengan mau lanjut itu dipelihara terus apa dihancurkan, terserah jenengan. Nanggung sendiri. Ya. Ini saya cuma nyampaikan, mau terima ya alhamdulillah, yang penting sudah disampaikan. Ora diterima, tanggung sendiri. Paham gitu? Enak kalau kita dakwah kayak gitu loh. Saya sudah tebarkan ilmu sudah, terus selesai, sudah saya pergi sudah. Tinggal ini mau terima atau enggak, mau eksekusi atau tidak, tugas jenengan masing-masing. Nah, ini kita bahas dari ayat Al-Qasas 56. Terus ada kisah saking Abu Thalib. Ini pelajaran berharga. Bahkan ini dicontohkan langsung dari Kanjeng Nabi. Biar di rumah itu nggak pusing terus mikir jamaah. Resikonya kayak gitu. DS itu ngajarin kayak gitu. Ada yang datang wes ngerti wes paham karena takut jamaahnya hilang pergi. Ada yang ingatkan jamaah lagi, wah ki rasa ngaji ning DS. Ada yang dari Imogiri sana, yang dari Tepus, yang dari Tanjung Sari sana. Ingat yang kayak gitu, wah hati-hati itu. Sampai buat fitnah, terserah aja dengan buat fitnah. Bilang di DS itu nanti suruh kembalikan bantuan kayak, jangan buat fitnah sendiri. Suruh kembalikan jilbab, gamis, buat fitnah sendiri, tanggung sendiri nanti. Nggak bener kan? Mau urusan saya sudah berikan ini sana sini, saya nggak ngurus itu. Enggak saya tagih. Cari sendiri kalau mana yang bukti saya tagih itu dari mana. Soalnya ada dari Imogiri katanya kayak gitu tuh. Datang sini ngaji terus dibuat fitnah kayak gitu loh Pak Tentara. Orang bukan urusan saya. Kamu fitnah ya fitnah sendiri. Kebaikanmu yontek habis gara-gara fitnah orang. Enggak benar kan kayak gitu. Katanya sampai di sini kalau minggat nggak mau ngaji lagi nanti potong tangannya, potong ininya. Ya Allah, fitnah banget itu. Kapan saya makan orang, kapan saya potong tangan orang, kapan potong kaki nih, kapan jaluk jilbabnya meneh. Minta 30 juta, minta saem coba fitnah itu. Kejam sekali, biarin. Dia tanggung sendiri fitnah nanti, dia tanggung sendiri nanti di hadapan Allah itu kalau fitnah. Iya, halalkan anjing, kapan saya ngomong anjing halal? Ada saya tulis anjing halal, baca di website saya bantah malah orang yang bilang anjing itu halal. Saya punya tulisan sendiri tentang itu. Masa tulis saya anjing halal? Bilang saya dukung ISIS, saya nulis sendiri ISIS itu enggak ini sesat. Saya punya tulisan sendiri ada di website saya juga ada. Tuduhan kecil gak benar itu. Uang polisi saya suruh saya nangani ISIS itu. Cah-cah sekolah yang kena ISIS saya nangani. Bilang saya dukung ISIS. Kopiah aku dukung ISIS. Tanya ini loh, ini Pak Bagas ini. Suruh nangani ISIS. Coba kalau suruh yang kiai-kiai nangani ISIS disuruh di kuburan. Apa istilahnya kalau di kuburan itu? Pengisian di kuburan malahan coba. Ini saya pahamkan ini kebenaran ini, jelaskan ini dalilnya kayak gini. Wes alhamdulillah paham. Dirampungkan langsung. Kok fitnahnya kok kejam banget ya ini kayak gitu ya. Terserah mau fitnah bukan urusanku, jenengan nanggung sendiri fitnah orang. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Jadi hidayah tadi ada dua nggih. Yang pertama hidayah apa? Irsyad, ngajar orang itu. Tugasnya semua bisa ngajar. Terus yang kedua, hidayah apa? Taufik. Ini orang mau nerima kebenaran, mau sholat, mau ninggalkan kesyirikan, itu urusannya Allah. Allah yang beri hidayah. Istri belum pakai jilbab, wes diomongi terus. Urusannya Allah nanti. Dia yang penting sudah diberitahu. Tinggal suami nasihati terus. Ya, tinggal jenengan dakwah yang penting sudah sampaikan sudah. Belum dipahami, sampaikan lagi ulang. Besok belum lagi, sampaikan lagi. Terus nyampaikan. Gak putus asa. Tambah doa lagi. Nah sekarang yang kita pelajari. Untuk orang-orang yang kita cintai pun kita tidak bisa memberikan taufik. Dia belum bisa sadar. Karena itu wewenangnya Allah. Coba lihat ya surat Qasas ayat 56. Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, lihat tadi, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk pada orang yang engkau kasihi, cintai. Siapa yang dikasihi? Keluarga. Bisa jadi tadi jenengan dapat tantangan dari keluarga, sedulur, iparnya sendiri, sedulurnya sendiri, ya, kakangnya sendiri, anaknya sendiri. Yang nentang itu engkau, bukan tugasmu itu. Allah yang beri hidayah. Tugas kita cuma nyampaikan tok, wis. Paham ya Pak Tamir ya? Untuk masyarakat jenengan juga kayak gitu. Allah yang beri hidayah. Kalau kita pahami kayak gini sudah, oh ya sudahlah, saya sampaikan saja. Saya nggak maksa. Jadi nggak usah ancam-ancam jamaah. Awas kowe iki ora salat ya, awas. Ora. Bukan kita yang maksa, Allah yang nanti beri hidayah. Kita nyampaikan, ini ancaman kayak gini sing ora salat. Ini ancaman bagi isi kayak gini kalau melakukan syirik. Wes. Enak toh? Enak. Mau sampaikan di patok, mau sampaikan di panggang, sampaikan Purwosari kayak gitu enak banget loh itu. Tanjung Sari, Tepus macam-macam. Enak banget sampaikan kayak gitu. Wah, ora ditompo ya wes, sudah urusanmu. Yang penting wes tak ulang. Iya toh? Gampang. Orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita tidak bisa dapat hidayah tadi. Kadang anaknya sendiri loh yang ngeyelan loh. Ada yang temukan anaknya sendiri ngeyelan? Ada. Bapak takmir masjid, anaknya tukang mabuk. Ada kan? Ada. Ya ora kata ya. Takmir apik-apik kok. Wadah. Bapak wis nang masjid. Wah, anak iki dugel. Wah, wis ora iso diatur pokoknya. Ada kan? Ada. Bapaknya salah enggak? Bapaknya sudah ngomongin anaknya. Namun hidayah belum kesampaian. Ini orang yang kita kasih ini. Maka di sini contohkan Kanjeng Nabi. Siapa yang mau lawan Kanjeng Nabi coba dalam berdakwah? Nabi bahasanya halus, Nabi berikan keterangan jelas sekali. Pamannya sendiri nggak dapat hidayah, nggak dapat taufik, hidayah taufik nggak dapat. Orang terdekat Nabi, barengan Nabi sejak kecil. Nabi sejak kecil itu pamannya yang ngasuh terus, yang rawat terus. Itu pun Nabi tidak bisa memberikan dia hidayah. Nah, kita lihat sekarang kisahnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, baca. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Musayyab dari bapaknya, beliau menuturkan bahwa tatkala Abu Thalib akan meninggal, Rasulullah SAW mendatanginya. Saat itu di sisinya telah ada Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Nabi SAW berkata kepada pamannya ini, "Duhai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku pergunakan sebagai bukti untukmu di hadapan Allah." Lihat, wahai pamanku, tadi sebelumnya pamannya ini ditemani ketika meninggal dunia oleh siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka ini menunjukkan setiap orang itu ketika meninggal dunia ditemani oleh teman-teman dekatnya atau seprofesi dengannya. Tukang becak karo tukang becak, supir karo supir, tukang bakso karo tukang bakso, tentara karo tentara, setipe dengannya. Orang soleh kali tiang soleh, pemabuk karo pemabuk. Silakan jenengan lihat di dunia nyata seperti itu. Siapa yang jenguk dia pas sakit? Wah, pemabuk. Ih, sama juga ya, koncone pemabuk juga ya ini jenguk. Namun kalau tiang soleh, lihat orang-orang soleh yang datangi, doakan dia gitu. Lihat. Mau meninggal dunia sama. Ini Abu Thalib barengan dengan orang-orang yang setipe dengannya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka hati-hati, ini pentingnya teman soleh. Ya, butuh lingkungan yang baik. Alhamdulillah jenengan ada dalam majelis pengajian bareng orang-orang soleh, orang-orang baik. Ini sakitnya nanti ini jenguk. Iya tak? Wah itu pas
ini biasanya ngaji, kali kula di Karangrecek. Wah, dapat kabar kan orang ini pasti nanti datangnya itu. Namun coba kalau pemabuk, wah itu bareng kula itu ini mabuk bareng-bareng di Baron kemarin. Wah, ini yang datangin nih. Iya dah? Iya. Dan setipe yang bareng-bareng ngumpul dengannya. Itu loh. Penting teman soleh di sini. Ya, penting berteman dengan teman soleh. Teman soleh jadi hiburan. Jadi tadi itu di masyarakatnya itu punya masalah, cari saja teman-teman soleh punya hiburan. Ini kok masyarakatnya ditentang, iki Wonosari, iki Tanjung Sari, ya teman bareng akan terhibur. Iya toh, cari teman-teman yang setipe. Wah ini saya dikucilkan paling pak itu juga ya saham nih, wah sudah bareng-bareng aja, terhibur nanti. Masyarakatnya sama, ya sama juga, saya juga kayak gitu dikucilkan. Senang banget kalau ketemu itu, nggak percaya coba. Wah ketemu bareng itu, wah iya ya sama ya pak. Ya. Sapinya wingi ditolak ya, iya sama. Itu. Jadi penting teman soleh seperti itu, hibur ketika susah, ingatkan kalau kita keliru. Ketika meninggal dunia dia yang temani, dia yang nasihati. Namun sayangnya ketika itu Abu Thalib ditemani teman-teman yang jelek. Maka Rasul datang, dakwahi pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah apa? La ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berargumen di hadapan Allah. Maka kalau ada yang meninggal dunia juga dituntunkan baca la ilaha illallah. Kalau mati orang mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminannya surga. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Gitu loh Bapak. Jadi niatkan matinya itu dengan la ilaha illallah. Hah? Kekal dalam surga? Iya. Namun orang masuk surga ada dua kemungkinan. Yang pertama, mampir dulu di neraka. Yang kedua, masuk langsung. Kemarin kan kita sudah bahas di bab berapa dulu itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ada 70.000 orang. Iya kan? Baca itu ada yang masuk surga langsung di bab ke-3. Ya toh? Ada yang masuk langsung. Pengen masuk langsung apa mampir sih? Langsung. Ada yang mampir karena dosa-dosa yang dia miliki. Namun orang yang bertauhid, ya, kemungkinan peluangnya masuk surga langsung itu besar. Kalau dia memiliki dosa, dosa ini dikalahkan dengan tauhidnya tadi. Tauhidnya ini mengalahkan dosa-dosanya yang ada. Ya. Namun kalau orang tidak bertauhid, berbuat syirik, jangan dapat jaminan, jangan harap dapat jaminan. Sulit dapat jaminan. Walaupun ibadahnya kuat, walaupun batu eki ireng loh. Gak peduli ini mau ireng atau mau apa. Yang penting apa tadi? Tauhidnya. Makanya saya bilang ini dibereskan dulu. Kalau jenengan sudah undur diri dari ini sudah, banyak sholat saja silahkan. Ya. Namun berbuat syirik sudah, gak akan dapat jaminan. Gak manfaat. Sampai apa? Bertauhid, tinggalkan syirik. Nah lihat ini pamannya, kita balik ini. Tadi diajak kalimat apa? La ilaha illallah. Ini kalimat penting di akhir hidup. Namun pamannya ucapkan gak? Coba baca. Abdullah dan Abu Jahal berkata, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Nah, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, kamu benci pada ajaran nenek moyangmu Abdul Muttalib? Wah, dia sudah takut ini. Wah, kalau saya ucapkan la ilallah, berarti saya benci dong pada ajaran nenek moyang, pada tradisi-tradisi, pada budaya-budaya. Pada saya kita? Iya. Sama ini sudah dari dulu berarti. Jadi kan masalah cuma kecil kok ini. Sudah dari dulu sama. Ini yang dakwai siapa ini? Siapa? Ya, bukan Pak Kartijo loh ini. Ini Kanjeng Nabi loh ini.
Nabi kira-kira ngomongnya baik nggak? Sabar nggak Nabi? Sabar. Namun diterima nggak tadi hidayahnya? Tidak. Iya. Solusinya sabar. Nabi yang ngomongnya sudah bagus sekali, coba halus sekali loh ini. Nggak paksa-paksa pamannya. Orang masuk Islam tak pateni kue sisan. Orang tahu. Sabar sekali loh. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Masih harap-harap seperti itu. Padahal lihat lawannya di samping kanan kiri apa orang-orang musyrik. Sabar sekali loh. Ayo pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Wow, teman-temannya langsung bilang, kamu mau tinggalkan ajaran nenek moyangmu? Mau tinggalkan ajaran simbah-simbahmu dulu? Kan jadi pikiran kan Abu Thalib. Oh iya ya, sudahlah saya nggak usah ucapkan. Nah terus Abu Thalib pun menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW pun mengulang perkataannya. Coba tidak putus asa ngulang terus. Jenengan baru dakwah 1 kali wis nyerah. Baru setahun wis nyerah. Nabi Muhammad SAW itu lebih daripada 10 tahun dakwah tauhid loh. Tauhid terus pada umatnya. Kita baru setahun ngaji. Ya, baru diulang berapa kali wis nyerah. Waduh, masyarakat sulit diatur ya Ustaz, ini gimana ya? Wah, berapa kali Pak? Wah, lagi sepisan wingi. Waduh, lagi sepisan. Baru sekali ini ulang ini. Ini bukan sekali ini loh ini. Kemarin-kemarin Nabi juga dakwahi terus. Ini baru karena sakaratul maut diulang-ulang. Kemarin-kemarin ya Nabi dakwahi terus, saya pamanku masuk Islam, ya enggak mau. Dia aja lah masuk Islam sampai mau mati ini diajak terus ini. Jenengan berapa kali? Hah? Sudah seperti Nabi enggak? Ya berarti ya belum. Ya gitu kok besar nangis. Terus akan tetapi kedua orang itu pun juga mengulang-ulang perkataan mereka. Oh, tadi Abu Abdullah dan ini Abu Jahal itu. Nah, kamu tinggalkan ajaran simbahmu dulu. Diulang lagi, kamu mau tinggalkan ajaran simbahmu dulu. Wah, Abu Thalib ya pikiran. Iya ya. Ya sudahlah, saya nggak jadi ucapkan la ilaha illallah. Terus akhirnya kalimat terakhir diucapkan Abu Thalib menyatakan bahwa dirinya tetap memeluk agama Abdul Muthalib dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berarti matinya mati apa? Syirik, musyrik. Namun sebelumnya Nabi putus asa enggak? Enggak. Sampai mau mati nih loh didakwahi terus. Maka kalau masyarakatnya belum sadar dakwahi terus sampai jenengan itu mati. Iya kan? Jangan putus asa, terus dakwahi. Ya pertentangan itu wajar. Tadi saya katakan seperti bal-balan itu loh. Nggak ada musuh, nggak gayeng. Iya toh, masa mau nyebulin ini, ngegolin gawangnya sendiri itu nggak ada musuh, ya sudah, musuh-musuh pindah dari sini biar saya nanti ngegolin langsung. Ya ora gayeng, masa nggak ada musuh, oh yo menangnya, gratis. Makin ada musuh makin enak kita itu dakwah, ya kan, gitu. Terus. Nabi SAW bersabda, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. La astaghfironna laka ma la unaha anhak. Aku akan meminta ampun untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Jadi Nabi ini pamannya sudah meninggal nih. Ya Allah ampunilah dia pamanku, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Tidak manfaat. Terus Allah lantas menurunkan. Allah SWT lantas menurunkan firman-Nya. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Taib, kalau sudah mati dan dalam keadaan bukan Islam, sudah berarti tidak bisa memberikan doa untuk ampunan pada orang tadi. Paham ya? Tidak boleh. Ini kalau ini saudara kita sudah meninggal dunia, dia mati-mati murtad. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah masukkanlah dia dalam surga. Enggak boleh. Hanya boleh ketika dia itu saat hidup. Saat hidup doakan dia, ya Allah berikan hidayah dan taufik padanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Masih boleh.
Karena dia masih punya peluang hidayah untuk masuk Islam, untuk mengikuti ajaran tauhid. Kalau sudah mati nggak boleh. Terus mengenai Abu Thalib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk taufik pada orang-orang yang engkau cintai, namun Allah lah yang memberikan petunjuk. Paham ini ya? Allah yang berikan petunjuk. Dengan Pak Dukunya sendiri, dengan Pak Lurahnya sendiri, harus sabar untuk dakwahi. Kita nganggap mereka asalnya nggak tahu dulu. Wah, ki urung paham iki Pak Dukuwe. Diajak terus biar paham. Wah, Pak Lurahnya juga ini belum paham. Asalnya gitu dulu. Wah, saya harus usaha ini, strateginya ini gimana ini biar paham. Iya toh? Ya dakwahi terus. Seperti Nabi SAW tidak putus asa sampai pamannya itu meninggal dunia. Dakwahi terus. Tetap berbuat baik. Nah, terus kandungan bab. Kandungan bab 1. Tafsir firman Allah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Nah, lihat itu. Allah yang memberikan petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Kita, tugas kita cuma ngajarkan, dakwahi. Allah yang beri petunjuk. Terus yang kedua. Tafsir firman Allah Ta'ala, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik sudah meninggal dunia, tidak boleh memintakan ampun untuknya. Terus Suatu permasalahan yang sangat penting, yaitu tafsir sabda Nabi SAW, ucapkanlah la ilaha illallah. Tafsir kalimat ini ternyata berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki ilmu. kalau kita nggak pahami la ilaha illallah, malah ada yang berbuat syirik, berarti sebenarnya nggak paham. Coba lihat orang musyrik seperti Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, dan Abu Thalib paham. Saya kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti saya harus tinggalkan apa? Tradisi-tradisi syirik. Sudah paham ini? Harus rela tinggalkan tradisi syirik. Kita malah rajin jadi ahlu la ilaha illallah, ahli mengucapkan la ilaha illallah, namun syiriknya jalan terus. Sholatnya ditinggalkan demi la ilaha illallah. Artinya orang paham. Terus yang keempat, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ternyata mengetahui maksud dari sabda Nabi SAW tatkala beliau berkata kepada pamannya, katakanlah la ilaha illallah. Sungguh celaka orang yang tidak lebih tahu terhadap mana kalimat tersebut di atas daripada Abu Jahal. lihat Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah wis paham. Paham apa? La ilaha illallah. Karena tahu konsekuensinya, berarti saya harus ninggalkan syirik. Ya kan? Berarti kita ini sudah jadi tiang muslim. La ilallah itu gampang sekali ucapkan, syahadatnya juga mudah ucapkan. Namun kok kalah dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Thalib. Padahal Abu Jahal itu artinya bodoh. Lebih bodoh mana berarti antara Abu Jahal dengan kita? Lebih bodoh mana berarti? Kita itu sudah ucapkan mudah namun nggak paham, syiriknya jalan, masih mending Abu Jahal. Berarti kita lebih bodoh daripada Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu wes bodoh, namun kita masih lebih bodoh daripada Abu Jahal. Makanya ini kalau bahasa Arabnya ini baru pas nih disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia ucapkan faqabbahalallahu man Abu Jahal a'lamu minhu bi asli Islam. Kok ada tuh yang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah lebih bodoh daripada Abu Jahal mengenai pokok Islam.
Abu Jahal itu paham loh ini. Pahamnya kenapa? Kalau saya ucapkan la ilaha illallah, saya tinggalkan yang syirik-syirik. Kita mengucapkan saja, orang paham-paham. Orang paham kalau itu apa? Syirik. Makanya kita cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah illallah. Syirik jalan terus, ayo jalan terus. Syirik jalan terus. Mending Abu Jahal berarti. Iya tak? Iya, lebih paham. Jadi kita lebih bodoh daripada Abu Jahal. Ini biar kerasa langsung, waduh, kalah kalau Abu Jahal. Abu Jahal nggak masuk Islam. Kamu lebih paham daripada kita yang ngaku Islam. Terus yang kelima, kesungguhan dan usaha maksimal yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengislamkan pamannya. Jadi sudah usaha maksimal dari Kanjeng Nabi untuk Islamkan pamannya. Jangan bilang Nabi SAW tidak ada usaha. Namun untuk dapat taufik hanya prerogatif Allah, hanya kuasanya Allah. Terus yang keenam, hadis di atas adalah bantahan bagi orang yang menyangka bahwa Abdul Muthalib dan para leluhurnya memeluk agama Islam. Abdul Muthalib, Abu Thalib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah tidak memeluk Islam, walaupun jadi keluarga dekat Kanjeng Nabi. Yang ketujuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan untuk pamannya, akan tetapi ternyata Allah tidak mengampuninya. Bahkan beliau dilarang untuk melakukan hal itu. Rasulullah SAW memintakan ampunan untuk pamannya, akan tetapi ternyata Allah tidak mengampuninya. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Bahkan beliau dilarang untuk memintakan ampunan untuk pamannya yang sudah mati tadi dalam keadaan musyrik. Terus yang kedelapan, bahaya teman yang jelek bagi seseorang. apa bahayanya tadi? Bahayanya pas di mana? Abu Thalib tadi ditemani oleh siapa? Abu Jahal. Karena tidak ada yang dukung dia untuk masuk Islam. Yang dukung dia malah teman-temannya yang jelek, yang paksa dia supaya tetap ikut tradisi nenek moyang. Terus yang kesembilan, bahaya mengagung-agungkan leluhur dan tokoh-tokoh besar. nah itu, leluhur dan tokoh besar itu tidak selamanya kita ikuti. Yang baik-baik kita ambil, kesantunannya kita ambil, tradisi yang masih baik-baik kita ambil. Namun kalau yang bertentangan dengan syariat Islam ditinggalkan. Terus 10, racun pemikiran yang dilontarkan oleh orang-orang sesat, diantaranya dengan mengagung-agungkan para leluhur. Hal ini nampak dari argumentasi yang dikemukakan Abu Jahal. nah itu, bangga dengan leluhur ini masalah. Siapa simbahmu? Jadi dia bawa-bawa simbahnya terus. Ya, bahaya seperti ini. Ya, kedudukannya, kebaikannya dia ungkit-ungkit karena dulu simbahnya yang baik. Bukan dia yang baik. Ini bahaya kalau mengagungkan leluhur seperti itu. Leluhur kita itu tidak bisa membuat baik kita. Itu bukan jaminan kita untuk masuk surga. Tergantung amalan masing-masing. Terus, hadis di atas penguat dari pernyataan bahwa amalan seseorang itu tergantung dengan akhir kehidupannya. Kalau sekiranya Abu Thalib itu bersedia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat itu berguna bagi dirinya di hadapan Allah. hadis di atas menjadi penguat dari pernyataan bahwa amalan seorang itu tergantung dari akhirnya. Akhir kita bagaimana? Bukan dari sekarang ini, namun mati kita seperti apa? Karena ada orang yang sekarang ini soleh, matinya kufur. Ada yang sebaliknya, sekarang kufur, penuh maksiat. Ketika mati, alhamdulillah Allah beri taufik untuk bertobat. Siapa tahu? Tergantung dari akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung dari akhirnya. Terus terakhir, Perhatikanlah betapa besarnya dampak racun pemikiran membangga-banggakan para leluhur yang telah menjangkiti hati orang-orang yang sesat. Dalam kisah di atas disebutkan bahwa mereka tidak menyerang Abu Thalib kecuali supaya menolak mengucapkan kalimat tauhid dengan alasan kemuliaan para leluhurnya. nah kemuliaan para leluhurnya, simbahnya dulu. Bahayanya seperti itu kalau ngagung-agungkan simbah dulu. Kita ikuti yang baik-baik saja, yang jelek tidak kita ikuti. Terus, Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berusaha semaksimal mungkin dan berulang kali agar pamannya bersedia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka membatasi diri untuk tidak mengucapkan kalimat tersebut karena konsekuensi kalimat la ilaha illallah sangat agung dan jelas bagi mereka. baik, itu yang kita bahas.
untuk bab 18 tadi. Kita istirahat dulu. Setelah itu nanti sholat, sholat nanti jam ini sudah masuk sholat sebentar lagi. Pertanyaan nanti setelah makan siang. Makan siang selesai jam 1, masuk lagi pelajaran 1 kali, baru setelah itu istirahat total sampai jam 4. Ya, gitu nggih? Ya. Itu saja kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.